Gak apa-apa, gak apa-apa. Cuman keingat aja. Berapa menit lagi? Kabel, yang penting nggak ganggu ada ya kabelnya ya. Kabel nggak ganggu ya.
Apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Umat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, semua manusia di segala waktu dan tempat merindukan pendamaian. Pendamaian adalah situasi berhentinya perselisihan yang menyebabkan terwujudnya suasana damai sejahtera. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pendamaian hanya merupakan slogan kosong yang tanpa makna karena konflik dan permusuhan yang telah mendarah daging dalam hidup manusia. Begitu juga di dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ketidaktaatan manusia berdampak dengan rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Untuk hal tersebut, diperlukan pemulihan dengan membawa kurban pendamaian yang berfungsi untuk mendamaikan dan menebus kesalahan manusia kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah menjadikan dirinya sebagai kurban pendamaian. Di atas kayu salib, pengampunan dosa itu berlaku bagi manusia dan dunia. Inilah bukti cinta kasih Allah. Mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang penuh syukur atas anugerah-Nya di dalam Kristus Yesus yang sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Umat Tuhan, mari dengan penuh syukur kita beribadah kepada Tuhan.
Saudaraku, mari kita menyembah Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk mengenal kasih-Mu yang begitu tinggi, dalam dan seluas samudera. Di dalam keberdosaan yang kami lakukan, Engkau masih berkenan memanggil kami pulang ke dalam pelukan kasih-Mu yang menyelamatkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh lewat kehidupan yang dipenuhi roh ketaatan. Ya Kristus Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk kesediaan-Mu menjadi juru selamat dunia, sehingga melalui karya salib-Mu, kami memperoleh pengampunan dosa. Sekarang hidup yang kami jalani adalah hidup yang penuh kepastian iman dan pengharapan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami anak-anak-Mu, penuhi hati kami dengan roh ketaatan, sehingga kami mampu memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan yang kudus, sebagaimana Engkau kudus adanya. Dengarlah ya Tuhan doa kami hari ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji
Saudara-saudara, kita masuk dalam pelayanan kebenaran firman Allah. Kita mempersiapkan pembacaan Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum itu mari kita berdoa meminta pertolongan Allah untuk menuntun kita dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Allah oleh kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Bapa di sorga, dalam kesukaan kami yang Tuhan beri, kami bersyukur dan berterima kasih karena sungguh-sungguh Engkau hidup di tengah-tengah kami saat ini, berkarya dengan kuasa dan kasih-Mu di dalam ibadah minggu. Kau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau ada di dalam hati kami masing-masing untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Allah. Tuntunlah kami semua ya Bapa, setiap kami yang mendengar, keluarga besar Jemaat Jatipon, sektor 1 sampai 16. Engkau juga mempersiapkan para pendengar Radio Republik Indonesia yang ikut dalam ibadah pagi ini. Tolong Tuhan, bukalah mata dan hati rohani kami, sehingga kebenaran firman Allah boleh menjadi bagian kami seutuhnya. Inilah kami yang meminta bukan karena kami layak, tapi sungguh hanya karena kemurahan Allah dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pagi ini adalah Imamat 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Inilah firman Tuhan. Lembaga Alkitab menuliskan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, dan dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya.
Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan dari lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala-nyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mengaminkan bahwa di tengah-tengah saudaraku, keluargaku, di rumah masing-masing yang sedang bersekutu, yang sedang menyembah Allah, percayalah bahwa Dia hidup, Dia ada di sana, dan Dia ada bersama-sama setiap kita. Bolehkah kita aminkan itu? Bolehkah kita percaya itu? Lihatlah sesama keluarga, lihatlah saya, lihatlah pelayan-pelayan yang melayani Tuhan. Dia ada bersama-sama kita. Bolehkah dalam kesukaan pagi ini saya mengajak, mari kita urai aplaus, tanda syukur dan tanda kesukaan bagi Tuhan yang berkenan mengumpulkan kita pagi ini. Mari kita memberi aplaus di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang mengikuti ibadah pagi ini. Terima kasih, segala syukur bagi Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah. Di sini kalau kita boleh melihat dengan mata iman. Di sini kalau kita boleh merasakan, sungguh-sungguh Dia hidup. Dia hadir dengan kuasa dan kasih-Nya. Dan Dia meminta saudara-saudara dan saya, keluarga besar Jemaat Jatipon. Dia mengingatkan kita bersama-sama. Dia meminta saudara dan saya
untuk tidak hanya membaca Imamat 1 ayat 1 sampai 9 lalu selesai. Tetapi mari Ibu Bapak Saudara, kita mau ada dekat dengan janji mau melakukan itu. Karena Tuhan Yesus mengingatkan, mengajarkan kita melalui Musa dalam kehidupan Israel untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu, dan perbuatan itu adalah untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Membaca bagaimana Allah meminta dalam amanatnya, kita menyampaikan ketika seseorang mau mempersembahkan sesuatu, dipersiapkan dengan baik. Ada tatanan yang harus dibuat. Kita melihat bahwa di dalam pembacaan kita, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Saudara, kita mengetahui dari pembacaan sebelumnya bagaimana kepentingan kemah suci itu. Bagaimana kepentingan kemah pertemuan itu. Dijaga kekudusannya sehingga amanat Yesus kepada Musa. Ketika seseorang ingin datang kepadanya, menunjukkan persembahan lewat persembahan yang terbaik. Tidak sembarangan. Dia datang dengan penuh hormat dan kasih. Dia datang dengan tulus dalam kerendahan di hadapan Allah, mengajar agar supaya persembahan itu yang diperuntukkan bagi adalah sesuatu yang terbaik. Dan mempersembahkan, memberikan itu juga tidak asal. Tetapi bagaimana seseorang datang bahwa Allah adalah segala-galanya. Adalah kekuatan hidupnya, kemampuan yang mempersiapkan tiap kehidupan. Bangsa Israel pun tidak lepas dari penataan. Oleh sebab itu pengajaran lewat imamat ini sangat berkepentingan. Musa menjelaskan itu dengan baik. Karena persembahan yang diamanatkan Tuhan tidak semena-mena. Kalau kita membaca di ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Apa yang dilakukan seseorang Israel kepada Tuhan tidak akan semena-mena menjadi bagian Allah. Tetapi dengan tatanan yang begitu baik. Ada perkenanan Allah. Kalau kita baca ayat 9 bahagian terakhir. Agar supaya semua itu menyenangkan bagi Tuhan. Bagaimana seseorang, bagaimana Israel disiapkan oleh sebagai yang dikasihi,
sebagai yang dimiliki dalam kuasa penyertaannya. Saudara-saudara yang kasih, kita mendapatkan ajaran Tuhan penuh dengan keteraturan, penuh dengan ketertiban. Kita mendapatkan juga bagaimana tata cara yang baik, tidak semena-mena, tidak asal, sampai pada pengolahannya juga dengan tatanan yang begitu baik. Diolah tidak seenaknya saja, tetapi ajaran Allah ini penuh dengan kuasa dan kasih. Ada ketertiban, ada kepatuhan, ada ketulusan untuk melakukan itu ketika ajaran Allah itu akan dipersembahkan bagi ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, tetapi Allah mempertetapkan bahwa ketika perkenanannya ada, menjadi jelas kerinduannya untuk menanam pendamaian. Sangat berbeda apa yang dimiliki sebagai damai di tengah masyarakat dan damai Allah. Dan inilah yang dipertetapkan. Saya mau baca ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian bagi. Allah tidak semena-mena mengatur, merangkul, menempatkan kehidupan Israel sebagai bangsa pilih dengan sempurna dalam kekudusannya. Amanatnya selalu mengingat, lakukan dengan benar, percaya. Maksud kita lihat lebih jauh bagaimana persembahan lalu ada di lingkungan kemah kesucian Allah. Kita mendapatkan bagaimana kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Sehingga ketika segala perkara yang diambil bagi seseorang, bagi Israel, diajarkan, diingatkan untuk segala sesuatu dalam tatanan yang baik. Persembahannya, pemberiannya disiapkan dengan penuh, dengan segala hormat. Ibu bapak saudara, kalau kita mendapatkan dalam pembacaan amanat Allah yang harus disampaikan kepada bangsa Israel, kepada seseorang yang ingin memberikan, mempersembahkan sesuatu bagi, ditegaskan ada perkenan di dalam, ada pendamaian yang disiapkan
Allah. Segala sesuatu yang terbaik yang harus disiapkan dan sangat pribadi. Sangat pribadi ketika seseorang ingin menyatakan, ingin memberikan, ingin mempersembahkan sesuatu bagi Allah. Secara pribadi. Terbuka di hadapan Tuhan. Bukan supaya terlihat oleh orang lain. Komunikasi pribadi dengan Allah sangat berkepentingan. Itulah yang diamanatkan Allah. Harus disampaikan kepada seseorang, kepada Israel. Mereka secara pribadi dengan tulus percaya pada penyertaan Allah untuk melakukan, untuk memberikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai keluarga besar jemaat Jati, kita sedang menikmati kesukaan Allah yang diberikan untuk kita di rumah kita. Kami yang melayani, sungguh Tuhan segala puji, hormat, dan syukur. Lihatlah sesama sebagai keluarga. Lihatlah kami yang disiapkan Tuhan. Agar supaya karak yang kita punya selama ini itu tidak terurai, tidak hilang. Allah mempertetapkan itu. Kita berupaya untuk saling mengingat. Tidak hanya sebatas doa. Karena kita berdoa meminta kepada Tuhan. Kita melakukan. Tentu dengan cara baik. Apalagi saat dengan kecanggihan. Israel diingatkan. Israel diajari bagaimana sesungguhnya yang terbaik. Saat ini pun, Ibu Bapak Saudara-saudara dan sebagai keluarga besar jemaat Jati, siapapun yang sedang ada di dalam penyembahan ini, mari kita aminkan amanat itu melalui Musa bagi Israel itu pun menjadi bagian Bapak Saudara saya. Kita ingin mempersembahkan kehadiran kita kepada Tuhan. Lewat pujian, lewat doa, lewat kebenaran firman Allah. Kita boleh mengingat-ingat apa yang sedang menjadi, apa yang sudah menjadi bagian kita selama ini sebagai umat. Saudara-saudara dan saya, kalau boleh saya menyapa saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia, program 1, 4, dan 5. Boleh mengikuti persekutuan dan penyembahan di tempat kita. Bukankah ini pemberian Tuhan? Bukankah ini pengasihan Allah bagi kita? Dalam kejauhan kita ada bersama. Oleh sebab itu, saya mengajak kita bersama. Mari kita memberi aplaus kepada Allah atas kesempatan ini. Bukan karena kemampuan kita yang mempersiapkan dengan baik. Yang terkadang saya merasa, Tuhan, apa yang harus saya buat? Ada begitu banyak kejanggalan, ada begitu banyak perlawanan sebagai keinginan yang nyata dalam kata dan perbuatan.
Tapi kemahakuasaan kebenaran Allah selalu muncul di dan kiranya itu tidak hanya menjadi peringatan ajaran bagi, tapi bolehkah saya mengajak, mari kita merasakan ini pun tidak berhenti di sana, tetapi menjadi bagian ibu bapak saudara dan saya, menjadi bagian mereka yang sedang mengikuti cara ini. Biar kita merasa kesayangan Allah, penataan Allah. Kita karena Dia mengasihi, Dia mempersiapkan kita dengan segala perkenanannya. Kita mau jauh? Masa kita mau tetap sendiri-sendiri? Saya bisa. Sungguh istimewa, tidak ada tandingan Allah yang maha kuasa. Persembahan yang diajarkan melalui Musa. Memang kita melihat persembahan itu ternak, lembu, kambing, dan domba. Tetapi bagaimana itu dilakukan dengan tulus hati yang terbuka. Ajaran Allah itu diikut dan ditaati. Bukan karena janjinya dalam perkenanan dan pendamaian itu. Karena setiap orang mendambakan pendamaian, rasa damai, aman, dan nyaman. Tapi sebatas keinginan kita, damai itu tidak sempurna, belum lengkap. Kita boleh merasa gembira ketika keinginan kita menjadi jelas, menjadi bagian nyata. Tetapi apakah itu yang kita miliki sungguh-sungguh kita aminkan sebagai pemberian Tuhan? Lihatlah sesama dalam keluarga. Lihatlah kami, Dia hidup dengan kuasa dan kasih. Mari kita berusaha mengaminkan janjinya. Dia akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak merusak lagi ciptaannya yang kudus dan sempurna. Tidak lagi mempermainkan amanatnya. Tidak lagi berusaha menyamakan keinginan-keinginan kita dengan apa yang kita mengerti dalam kebenaran firman Allah. Saya bersyukur dan saya berharap saudara-saudaraku, keluargaku yang sedang menyembah Allah di rumah masing-masing, pendengar Radio Republik Indonesia yang mengikuti acara ini, akan belajar sungguh-sungguh dalam penyerahan kepada Tuhan dan percaya bahwa aku mampu untuk melakukan amanat itu ketika Allah berkenan dan dengan tulus. Dalam keterbukaan hati dan seluruh kehidupan ini, kita mau menjadi keluarga Allah. Kita mau belajar mentaatinya, mengikutinya. Saudara, kalau kita mengikuti pengalaman bangsa Israel, secara khusus ketika kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Kita boleh baca sekilas sebelum imamat. Keluaran pasal 40. Mulai ayat 34 sampai 38. Bagaimana bangsa Israel ini ditata dalam peringatan.
Bagaimana bangsa Israel ini dituntun seturut rancangan Allah. Saya mau baca ayat terakhir dari Bilangan 40. Ayat 37 dan 38. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Kemuliaan Tuhan dipertetapkan dalam kepatuhan disiplin yang tidak ada alasan yang lain. Mengikuti dia, mentaati dia, belajar tiap waktu. Sehingga Israel, seseorang yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, sungguh-sungguh perkenanannya ada. Dan apa yang menyenangkan Tuhan. Ibu bapak saudaraku, apa yang menjadi bagian ketaatan Musa untuk memperingatkan Israel, untuk memperingatkan seseorang ketika ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apakah itu juga masih berkepentingan buat saudara dan saya? Masih berkepentingan buat umat ciptaannya? Saya kira ada banyak peringatan-peringatan yang sudah nyata di tengah-tengah dunia. Apakah ada pengakuan Tuhan, ampun tobatkan kami, merusak segala ciptaanmu karena keinginan-keinginan tadi. Tuhan ampunkan kami, tobatkan kami. Sehingga ke depan ketika kami menikmati hari-hari yang Tuhan atur dalam kekudusan rancangannya yang penuh damai dan sejahtera, kita dimampukan oleh kekuatan kuasa rohnya yang kudus. Saudara, bolehkah saya mengajak kita semua, siapapun yang sedang mengikuti ibadah penyembahan pagi ini, bagaikan Israel yang tinggal di setiap kemah-kemah mereka, menunggu, belajar mentaati karya, tanda-tanda kehadiran Allah. Secara khusus yang kita dengar tadi, tanda awan itu. Segala sesuatu bisa bergerak dalam kehidupan itu, dalam tatanan kekuasaan kasih Allah. Bolehkah saya mengajak ibu bapak saudara, mereka yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kita bersama-sama, mari kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita tetap mengaminkan sebagai keluarga Allah. Saudara-saudara dimampukan bersama kami sampai saat ini. Kemampuan itu adalah pemberian Tuhan yang wajib kita nikmati dalam syukur. Dan memberi persembahan kehidupan kita seutuhnya. Karena Yesus sudah mempersembahkan hidupnya tanpa
alasan apapun, kehendak Allah menjadi jelas. Bolehkah kita sungguh-sungguh melangkah ke depan? Kita sedang menantikan pengasihan Allah. Keluar dari pengalaman yang kita sama-sama tahu. Bukan hanya kita. Bukan hanya ibu bapak, saudara dan saya. Dunia diingatkan saat itu. Dan ketika kita mampu menikmati, kita tidak hanya berucap Tuhan terima kasih. Kita tidak hanya membilang terima kasih Tuhan. Karena kuasa dan kasih-Mu, kesehatan itu, kemampuan itu jadi bagian kami. Tetapi adakah terbetik kita meminta dengan sungguh agar supaya Allah oleh kuat kuasa Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga apa yang menjadi bahagian, kekuatan dan kemampuan kita sampai hari ini. Kita care untuk segala sesuatu. Saya selalu mengatakan kepada anak, jangan kita careless. Jangan kita anggap enteng dengan apa yang Tuhan nyatakan. Ceritakan itu bagi sesama, keluarga, teman handai tolan. Jaga pemberian Tuhan ini. Dalam syukur dan doa serta percaya. Mari kita care buat keadaan kita sampai hari ini. Kita boleh bersekutu. Awal saya katakan, lihat sesama kita. Lihat dan aminkan ada Tuhan dalam karyanya. Mari kita minta ketetapan Tuhan. Agar supaya seluruh keberadaan iman kita digojlok terus. Menjadi kuat. Bukan. Tetapi kita hanya mengagungkan Tuhan. Melakukan segala perkara. Termasuk mempersembahkan kehidupan sebagai yang terbaik kepada Allah. Lihatlah dan ikutlah Yesus yang selalu hidup dengan karyanya yang kudus. Siapapun saudara dan saya, bolehkah saya mengajak kita membuka sejenak 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Kita membuka sejenak 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Dua Korintus pasalnya yang ke-5. Ya. Saya mau membacakan bagi kita semua 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Terpujilah Kristus yang sesungguhnya
mempersiapkan kehidupan setiap kita. Setiap yang percaya dan mengandalkan Allah di dalam Yesus. Dia care, dia mengasihi, dia berkuasa menata kehidupan ibu bapak saudara-saudara dan saya. Kehidupan dunia, kehidupan Indonesia, kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Mari ibu bapak saudara, lihatlah dia Yesus. Dia mencetuskan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Mari saudara, mari kita dekat, mari kita mengikuti dia. Dia berkuasa. Dia mampu mempersiapkan, sudah, sedang dan akan tetap mempersiapkan pendamaian yang sempurna dan kudus. Saudara nanti boleh membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 11 dan seterusnya. Dan pada akhirnya bolehkah dengan penuh sukacita dalam kesukaan Kristus, saya mengajak mari kita tidak sepanjang hari ini saja. Kita memuliakan Allah. Kita menanti dalam iman bahwa dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baik dan indah. Dan mari kita melewati dalam nikmat Allah, dalam syukur dan pujian. Mari kita bersiap menyongsong hari yang baru. Pengalaman yang baru, perbuatan yang baru dari ibu bapak saudara dan saya bagi Tuhan. Meninggalkan segala perkara yang tidak memuliakan Allah. Dan kita bersyukur kalau kita didapati Tuhan. Kita ditemui Tuhan dengan segala perkara yang baik. Yang mendatangkan perkenanan Allah. Yang mendatangkan pendamaian. Dan kita boleh menikmati itu dalam kata dan perbuatan. Saudara, persembahkanlah yang terbaik. Persembahkanlah apapun yang direncanakan. Dan mari bersama-sama kita menyusun, kita mempersiapkan dalam kekuasaan Roh Allah. Hidup kita menjadi persembahan syukur bagi Tuhan. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan semua orang percaya di seluruh waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah berkata dengan hati dan mulut kita masing-masing sebagai ikrar. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Langit. Akhir. Hari. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita dan kita mau bicara dengan Tuhan lewat segala puji dan syukur ya Allah. Kami datang bersama-sama di dalam syafaat ini. Kami berterima kasih dalam kesukaan yang Tuhan beri menjadi bahagian di saat kami boleh disapa oleh firman. Hamba yang terbatas ini, Kau pakai Tuhan. Segala syukur dan puji hanya karena perkenanan-Mu. Siapakah setiap kami ya Tuhan? Siapakah setiap kami yang Engkau sangat kenal sampai kedalaman hati kami sampai saat ini. Segala syukur dan puji karena Engkau Tuhan dan Allah yang hidup dengan kuasa dalam rancangan kudus-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami boleh menikmati karya-karya-Mu, penyertaan, segala yang baik yang Engkau siapkan. Terima kasih Tuhan. Segala syukur dan puji, kalau pagi ini kami boleh menyembah Engkau, hamba-Mu percaya Engkau ada di tiap-tiap tempat tinggal kami. Engkau mengisi hati setiap pribadi dengan kesukaan yang daripada Tuhan. Biarkan kami mampu mengaminkannya itu ya Allah, oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga penyembahan kami, persekutuan keluarga, kami yang buat ini sungguh-sungguh sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Sempurnakan ini ya Bapa. Dalam mata dan hati rohani kami supaya kami boleh mengerti apa yang sedang menjadi bagian kami adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih penyertaan-Mu kami membagi itu tidak hanya seisi rumah tangga, tapi kami boleh membagi di mana Tuhan menempatkan kami, agar supaya banyak orang yang boleh mendengar suara-Mu, banyak orang boleh diingatkan betapa penyertaan-Mu, betapa penyesalan-Mu bagi perbuatan-perbuatan manusia merusak ciptaan-Mu sampai saat ini. Ampun Tuhan, baharui kami
Sehingga ke depan ketika kami menanti apa yang Tuhan siapkan dalam segala kebaikan, kami juga mau berupaya terbuka di hadapan Tuhan. Kau sangat mengenal kami sehingga kami menanti dengan pengharapan yang teguh percaya kepada. Terima kasih Tuhan, hamba meminta dan percaya kehadiran-Mu yang sudah menjadi bahagian setiap pribadi, setiap keluarga. Sebagai keluarga besar Jemaat Jatipon, siapapun kami, biar ada syukur yang khusus saat ini. Dan memasuki minggu kerja kami yang baru. Tuhan mendapatkan kami masih tetap membawa kesukaan sorgawi dan ajaran-ajaran Tuhan. Mempersiapkan dengan baik apa yang boleh kami beri sebagai persembahan. Mempersiapkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup karena Engkau Tuhan sudah dan akan terus menjadi Tuhan dan Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih apapun yang menjadi rencana kami. Tuhan tolong pertetapkan iman kami. Juga kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami boleh melihat, ketika kami boleh mendengar kesukaan lepas kesukaan yang sedang Tuhan perlihatkan. Di beberapa tempat, di beberapa kehidupan pribadi, Engkau melepaskan mereka dari virus corona yang sedang menjadi pengalaman dunia, yang menjadi pengalaman setiap kami, negara Indonesia, gereja-gereja Tuhan. Tuhan ampun, kasihanilah kami, dan biar kami percaya rancangan kudus-Mu menjadi bagian juga dalam persoalan ini. Sehingga kami yang bagaikan Israel dalam kemah-kemah mereka, kami pun dari rumah tempat tinggal kami masing-masing dipertetapkan dalam pengharapan janji Allah. Mau dirubah oleh Tuhan dalam kata dan perbuatan kami. Mampukan kami untuk menjadi bagian sesama, baik sebagai keluarga, baik sebagai gereja Tuhan, baik sebagai jemaat Jatipon, sebagai warga negara Indonesia. Bapak terima kasih buat situasi lingkungan kami. Terima kasih buat matahari yang cerah hari ini. Segala sesuatu yang baru Engkau nyatakan. Biarlah Engkau boleh mendengar syukur dan pujian kami kepadamu Tuhan. Dan mau melangkah ke depan. Berpegang kepada tangan Tuhan dan janji-janji. Terima kasih Bapak. Lihatlah setiap pribadi sebagai keluarga besar Jemaat Jatipon. Jangan Engkau biarkan kami dalam kelengahan kami, kelemahan kami. Tetapi janji-Mu dalam kebenaran firman Allah, Engkau mempersiapkan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyongsong minggu kerja yang baru. Dengan percaya pada penyertaan Tuhan. Di syafaat kami ini, kami bersyukur Tuhan. Buat pemerintahan dunia ini, buat pemerintahan negara dan bangsa kami. Tolong para pemimpin dan kaum keluarga yang menopang. Tolong gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, tolong para medis. Biar mereka ingat Tuhan mengupayakan segala perkara dengan virus ini. Mereka sangat percaya dan mengandalkan kuasa penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga angkat doa ini.
dan percaya setiap kami, jemaat Jatipon, tunggu Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih buat semua pelayan Tuhan, baik yang kami mengerti sebagai pendeta dan keluarga, majelis jemaat dan keluarga, pelkat yang ada, setiap pribadi. Tolong Tuhan, sadarkan kami untuk kemurahan Allah. Kami mau datang di dalam doa ini bagi rencana yang ada di jemaat Jatipon. Tuhan tolong agar kami maju dalam rencana-rencana ini dengan penyertaan dan pengasihan Allah di dalam Kristus. Kami juga mau datang dengan mereka-mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami datang bersama-sama Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Winantusi Sularso, Bapak Ronald Pakasi, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing. Kami datang bersama Ibu Tuwarni, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Della Rosa, Ibu Andriana Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tengker, Bapak David Supartono, anak kekasih Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Bujang Heng, Ibu Naomi Sulkarnain, Ibu Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Nauke dan Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Sara Marbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murni Murtisianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Pati Pelohi, juga mereka-mereka yang berada dalam pergumulan. Engkau kenal mereka satu lepas satu lewat nama mereka masing-masing. Tuhan, hamba meminta dalam kerendahan dan percaya Engkau juga menjaga mereka dan kaum keluarga yang turut merawat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga datang di dalam doa ini bersyukur bersama-sama mereka yang menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pemberian Tuhan secara khusus umur yang baru, baik umur secara pribadi maupun keluarga. Sempurnakan kesukaan mereka. Mereka yang sepanjang minggu ini, biarlah mereka ingat untuk angkat syukur bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur dalam kesukaan Allah buat setiap kami di dalam ruangan ini. Engkau kenal kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini yang boleh melakukan sesuatu? Bangkitkan iman kami. Sempurnakan kesukaan kami secara pribadi. Bahwa Engkau memakai kami
Sehingga kami juga melakukan itu sebagai persembahan bagi Tuhan. Dengan syukur, dengan kesukaan surgawi. Kami juga mau berdoa buat pimpinan dan staf Radio Republik Indonesia yang turut menyiarkan persekutuan dan penyembahan kami ini. Terima kasih Tuhan. Biarkan yang ikut mendengar, ikut siaran itu, boleh menikmati penyertaan Tuhan, boleh menikmati kesukaan umat menyembah Engkau di saat ini. Dan mereka pun boleh merasakan dan percaya mereka dijaga oleh Tuhan dalam rancangan kudusnya. Engkau tolong pimpinan bahkan setiap pribadi karyawan Radio Republik Indonesia agar supaya mereka mampu ke depan untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, sekitar Jakarta, bahkan kemanapun Tuhan urai pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan doa kami ini ya Bapa. Karena sungguh-sungguh kami datang bukan karena kami layak. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada makanan kami yang seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Itulah persembahan kudus.
Sang Pemberi menjamin hidupku. Bersepuluhan bagi alammu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kamu khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Bersepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu. Dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih juga Engkau mampukan kami dengan hati yang penuh syukur datang membawa persembahan syukur kami pada ibadah saat ini. Kiranya Engkau berkenan menguduskan persembahan kami supaya menjadi berkat bagi pelayanan jemaat Tuhan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Bolehkah saya membacakan amanat pengutusan lewat Injil Yohanes 14
ayatnya yang ke-11, 12, dan 13. Ayat 11, 12, dan 13 Injil Yohanes 14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Lewat kebenaran firman Allah, mari saudara-saudara, mari kita memasuki minggu kerja kita yang baru dalam kehidupan kita masing-masing tiap hari. Mari kita hidup terus dalam pendamaian dengan Allah melalui hidup yang damai dan ketaatan. Saudaraku, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.